menjelang sore Bu Rista, bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu, puji Tuhan kabar baik. Iya Bu Bagaimana Rista, dengan gimana? Ibu Linda? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Gimana kegiatannya hari ini Bu Rista? Puji Tuhan berjalan dengan baik, dengan lancar Ibu Linda. Saya mengucapkan alhamdulillah kalau semua berjalan dengan lancar. Murid-muridnya baik-baik hari ini. Gimana upacaranya tadi? Fit kan Bu Rista? Lumayan Bu, berjalan dengan lancar juga. Iya, saya mau nanya nih, gimana perasaan Bu Rista hari ini sebelum kita memulai sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin disampaikan atau didiskusikan Bu Rista nih ke saya? Iya Bu, saya ada sedikit pergumulan di sekolah ini Bu. Boleh cerita ya Bu ya? Boleh Bu Jadi Rista, silakan. uh, uh, terkadang memang ketika kita memperoleh murid yang sangat banyak, biasanya guru-guru mengeluh karena murid banyak ya Bu ya. Jadi agak susah mengkoordinirnya. Kalau sampai 50 satu kelas, rasanya sudah berat sekali. Apalagi anak-anak yang masih SD itu pasti sangat susah, ya kan Bu ya. Tapi Iya, kalau saya mengerti saya sekali Bu. kebalikannya Bu, saya kebalikannya Ibu, karena jumlah murid saya yang sangat sedikit, dan ada yang bahkan satu kelas itu cuma satu orang gitu. Jadi saya sebelumnya ngajar di sekolah yang lumayan banyak muridnya, mayoritas seperti itu Bu. Jadi saya agak kurang nyaman. Mana sih caranya supaya proses pembelajaran itu Ibu jadi lebih menyenangkan, lebih hidup, walaupun muridnya cuma sedikit, tapi proses belajar mengajar itu tetap interaktif seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Maaf ya Bu Rista, gangguannya sedikit. Iya, Oh, Bu. jadi yang menjadi pergumulan dari Bu Rista itu adalah karena jumlah peserta didik yang di kelas Bu Rista itu lebih sedikit. Untuk kegiatan Bu Rista lebih sedikit. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sih yang ingin Bu Rista capai dari diskusi ini? Apa sih yang ingin Bu Rista inginkan? Apa sih yang Ibu Rista inginkan dari anak-anak ini? Dari anak-anak yang Uh, cuma sedikit ini? yang saya inginkan, Ibu, walaupun jumlah muridnya sedikit, tetapi proses belajar mengajar itu tetap penuh semangat seperti itu Bu, ada interaktif dua arah seperti itu, walaupun cuma satu gitu. Jadi untuk membangkitkan tetap anak-anak ini walaupun satu dua tetap semangat, karena tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, kalau anak-anaknya loyo, kita pun jadi kebawa loyo seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi yang Bu Rista inginkan anak-anak itu walaupun mereka jumlahnya sedikit, mereka bersemangat, antusias, aktif dan semuanya terlibat dalam kegiatan yang akan Bu Rista buat karena semangat mereka ini mempengaruhi semangat Bu Rista juga. Iya Bu, seperti Iya. itu Bu. Oke, kalau begitu kita identifikasi dulu ya Bu, apa saja sih kesulitan-kesulitan yang mungkin Ibu hadapi untuk menciptakan agar anak-anak ini semangat, antusias, aktif, bahkan kalau bisa mereka yang paling terbaik di kegiatannya gitu. Apa saja sih Iya. kira-kira kesulitannya? Kita akan identifikasi dulu ya Bu Rista, apa saja sih kesulitannya? Sebenarnya kesulitannya ya seperti itu Bu ya, karena cuma satu orang pasti ada rasa sungkan, kurang nyaman seperti itu. Jadi apalagi sudah anak pendiam, sudah yang satu orang tambah pendiam lagi, makin susah Bu mengajaknya untuk berbicara seperti itu, mengajaknya untuk aktif itu semakin susah seperti itu Bu. Iya ya Bu ya, kalau anak-anak itu tidak punya rasa semangat, antusias dan ketertarikan dari anak-anak tersebut ya Bu ya.
Jadi bagaimana Ibu mengatasi situasi tersebut? Situasi tersebut itu bagaimana caranya? Eh, ada beberapa memang yang sudah terpikirkan Ibu. Yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan personal Ibu. Jadi saya akan mencoba berbicara dari hati ke hati kepada si anak supaya mereka lebih nyaman dan tidak perlu mungkin lebih diapakan ya Bu ya. Kalau mungkin kalau guru-guru lain harus lebih tegas, tapi kalau saya karena kebetulan hanya misalnya satu cuman dua, dia harus percaya kepada saya. Jadi intinya dengan pendekatan personal sehingga anak itu memang percaya kepada saya. Pada akhirnya dia terbuka bercerita tentang segala hal yang dialaminya dan yang diinginkannya. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Itu biasanya hal yang Ibu lakukan saat mengatasi ke masalah tersebut. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rista, apa sih rencana Bu Rista agar anak-anak tersebut semakin baik, semakin bersemangat, dan lain sebagainya, supaya si anak tersebut menjadi sesuai seperti yang diinginkan sama Bu Rista ke depannya? Apa rencananya, planningnya? Iya, rencananya selain tadi ya Bu ya, selain melakukan pendekatan personal kepada si anak, saya juga berencana untuk mempersiapkan beberapa media pembelajaran. Karena secara umum murid-murid saya itu mereka suka yang apa ya, visual dan juga kinestetik. Mereka sangat suka. Jadi selain mereka melihat gambar, mereka juga suka dengan gerakan. Jadi biasanya sebelum belajar dimulai, saya rencananya akan mempersiapkan musik, lagu, dan bila perlu yang memang melakukan gerakan sehingga hal tersebut saya harapkan bisa memacu semangat anak untuk belajar seperti itu, Ibu. Nah, jadi menurut yang saya dengar, yang ingin Ibu lakukan untuk rencananya itu melakukan pendekatan personal sama mempersiapkan media yang visual, kinestetik, dan lain sebagainya untuk menambah semangat anak. Di antara kedua cara ini mana sih yang prioritas, Bu? Adakah yang jadi prioritas antara pendekatan Prior, personal dan persiapan media? ya, pasti yang paling pertama sekali itu yang pertama dulu ya Bu ya. Jadi saya pikir saya harus melakukan pendekatan secara personal dulu, baru nanti akan dilengkapi dengan media-media pembelajaran. Ketika saya sudah melakukan pendekatan personal, anak-anak sudah percaya kepada saya, mudah-mudahan mereka dapat menikmati semua fasilitas yang boleh saya berikan. Seperti itu, Ibu. Iya. Iya benar ya Bu, kalau kita sudah dekat, semua media itu jadi lebih masuk ya kan Bu saat kita menerapkannya. Jadi Bu, apa sih Iya. strategi Ibu dalam menjalankan pendekatan personalnya? Dalam pendekatan personal, pastinya yang pertama itu kita harus mengamati memang anak itu seperti apa gitu ya Bu ya. Iya. Bagaimana gaya visual kita mendekati dia, kalau kira-kira kita sudah tahu anak itu seperti apa, pastinya kita akan mudah untuk mendekatinya seperti itu. Jadi yang pertama sekali kita lakukan observasi dulu, baru langsung kita lakukan pendekatan personal, kita langsung berbicara, memulai pendekatannya seperti itu. Bagus sekali ya Bu Rista, menurut saya rencana, strategi yang Bu Rista buat itu sudah sangat baik, terstruktur dan fokus pada anak-anak. Jadi saya yakin jika Ibu menerapkannya pasti berhasil. Nah, yang ingin saya tanyakan nih sedikit, sekarang saat kita menjalankan rencana itu, apa sih komitmen Bu Rista dalam menjalankannya? Apa yang menjadi komitmen Bu Rista dalam menjalankan rencana Bu Rista tersebut? Eh, Komitmen saya akan melakukan pendekatan personal bukan cuma sekali, dua kali, atau tiga kali, bahkan mungkin setiap hari sampai anak-anak merasa nyaman. Kemudian akan mempersiapkan media-media ajar yang menarik minat anak seperti itu komitmen saya. Bagus sekali ya. Jadi komitmennya
pendekatan sesering mungkin agar anak dekat dengan kita ya Bu ya. Iya. Semakin dekat dengan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi sedikit lagi, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Rista dalam menjaga komitmen Bu Rista agar tidak kendor nih semangat dalam menjalankan rencananya? Uh, yang pertama nih Bu ya, sebenarnya komitmen apa ya, kalau yang di sekolah itu kan hanya pelengkap. Jadi uh, saya memiliki beban yang luar biasa ya, yaitu Bapa yang di atas. Jadi ada Tuhan yang nggak bisa neko-neko seperti itu. Jadi sebenarnya di sana letak paling beratnya gitu. Walaupun tetap akan dilihat oleh kepala sekolah dan pastinya juga rekan-rekan dan yang tidak luput juga anak-anak karena mereka juga pasti menilai kita secara tidak. Mereka sudah tahu, oh ibu ini bilang disiplin masuk tapi dia nggak disiplin. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama pastinya kepada Tuhan, atasan, rekan, dan juga anak murid Bu. Oke, terima kasih ya Bu Rista. Jadi saya lihat Bu Rista ternyata sudah berhasil menemukan solusinya, bahkan menemukan strategi gimana sih caranya agar anak-anak ini mengikuti kegiatan Bu Rista yang Bu Rista rancang, yang Bu Rista rencanakan dengan baik, semangat, dan antusias. Salah satu kuncinya ada di pendekatan tadi. Saya sangat setuju dengan Bu Rista dan saya rasa Bu Rista pasti bisa menjalankan sesuai dengan komitmen dan harapan yang Bu Rista inginkan. Nah, jadi sebelum diakhiri nih Bu Rista, ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih menurut Bu Rista tentang coaching kita hari ini? Apa sih refleksi Uh, yang dapat yang Bu Rista dapatkan? Iya, dengan coaching hari ini sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bu Dinda yang bisa ya memimpin saya untuk menemukan solusi yang bisa saya berikan sendiri untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di sekolah. Luar biasa Bu Dinda, kiranya bisa saya terapkan nanti di dalam sekolah saya dan memperoleh hasil yang diharapkan seperti itu. Terima kasih Bu Baik. Dinda. Iya, sama-sama Bu Rista. Tetap semangat ya Bu Rista. Siap Bu, siap.